Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang ada di sini, jamaah YouTuber semuanya yang berbahagia. Pertama, mari kita memuji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah di sini, jamaah YouTuber semuanya yang berbahagia. Pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Juli 2021, yang pada beberapa hari yang lalu Presiden memberikan pengumuman untuk mengadakan PPKM, PPKM tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Itu merupakan kebijakan yang menurut pemerintah semoga apa yang ada di kehidupan kita, yaitu wabah penyakit, bisa hilang. Alhamdulillah, semuanya sehat. Alhamdulillah, semuanya tidak mengalami apa yang dinamakan penyakit itu, ya. Alhamdulillah di daerah kita sehat. Maka kita sebagai rakyat Indonesia, kalau lebih baiknya yaitu mentaati apa yang sudah disampaikan. Semoga wabah ini bisa hilang, ya. Kita hanya berdoa saja, pemerintah yang memberi kebijakan. Jamaah di sini, jamaah YouTuber semuanya yang berbahagia. Pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Juli 2021, saya akan sampaikan tentang hutang. Hutang itu bisa berupa harta benda, hutang duit, ya. Hutang bisa berupa janji. Maka janganlah kita sering berjanji. Janji kalau palsu itu namanya hutang yang tidak bisa dibayar. Kalau tidak bisa dibayar, harus minta maaf kepada orang yang dijanji itu. Makanya janganlah mengumbar janji. Maka orang yang berjanji mendustai itu namanya janji palsu. Di bibir saja. Makanya jamaah di sini, jamaah YouTuber semuanya, janganlah sering berhutang, terutama hutang janji. Kemudian juga ada hutang puasa. Kenapa puasa ini dinamakan hutang? Karena puasa tidak dilaksanakan selama 30 hari atau 29 hari sesuai dengan pada bulan Ramadan itu. Itu harus juga dibayar. Jadi hutang harta benda, hutang omongan janji, hutang puasa itu harus dibayar, dilunasi. Ya, dilunasi. Kalau tidak dilunasi nanti dituntut. Di alam kubur, di akhirat nanti dituntut. Bagaimana hutangmu dulu? Belum dibayar, maka hutang itu harus dibayar. Jamaah di sini, jamaah YouTuber semuanya, maka sebagai seorang yang mempunyai akal pikiran, diberi oleh Allah akal pikiran, janganlah sering berutang, terutama adalah 3 tadi. Utang harta benda, uang,
kemudian hutang janji, dan hutang puasa. Di sini akan saya terangkan tentang hutang puasa. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Salamah radhiyallahu an, ia mendengar Aisyah berkata, yang artinya, aku dahulu punya kewajiban puasa. Aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban karena kesibukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kandungan hadis itu tentang utang puasa dan waktu mengqadha atau membayar utang puasa, ibadah puasa. Dalam hadis tersebut, Aisyah menceritakan bahwa dirinya pernah mempunyai utang kewajiban berpuasa. Ia tidak bisa membayar atau mengqadha utang puasanya kecuali pada bulan Sya'ban karena kesibukannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai utang puasa ini lebih lanjut akan dibahas tentang apa saja yang menyebabkan orang berutang puasa dan bagaimana caranya mengqadhanya. Sebab berutang puasa. Orang yang terkena utang puasa karena pada bulan Ramadan ia tidak melaksanakan ibadah puasa dengan beberapa sebab, karena sakit, karena perjalanan bepergian jauh, karena hamil, karena menyusui, karena sudah tidak kuat dengan puasanya itu, mereka itu diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena kondisinya tidak sanggup berpuasa. Sebagai gantinya mereka diwajibkan mengqadha pada hari di luar Ramadan jika nanti sudah bisa berpuasa, dan cukup membayar fidyah bagi yang akan tetap mengalami kesulitan atau keberatan berpuasa. Contohnya adalah orang yang tua sepuh sekali tidak kuat berpuasa, maka wajib berpuasanya diganti fidyah, tidak apa-apa ya. Jadi itu. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185 yang artinya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu ya, pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasanya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi seperti itu. Di Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 304 ya, bukankah wanita itu bila haid ia tidak sholat dan tidak puasa? Para wanita menjawab iya. Rasulullah bersabda, maka itulah dari kekurangan agamanya. Jadi seorang wanita itu tidak boleh sholat dan berpuasa pada saat haid. Maka wanita itu oleh Rasulullah diberi pernyataan seperti itu. Jadi kekurangan wanita itu. Tapi kekurangan itu kalau puasa itu harus dibayar puasanya ya. Tapi kalau sholat tidak perlu dibayar. Sholat ya zikir saja tidak apa-apa ya. Karena tidak ada qadha sholat subuh sampai isya, kemudian 7 hari 7 malam tidak sholat, kemudian diganti sholatnya, tidak boleh ya. Tidak ada contohnya. Contohnya itu pada saat Rasulullah perang, kemudian Abu Hurairah disampaikan, nanti aku gugah ya. Ternyata Rasulullah tidak digugah, semua pasukannya kesiangan sholat subuh. Kemudian Rasulullah sholat subuh pada saat matahari terbit ya. Di satu galah atau satu tongkat itu ya, tidak boleh sholatnya matahari terbit, tidak boleh ya, rodok dhuwur saiki ya. Itu mengganti sholat subuh
harusnya jam setengah 5 atau jam 4 ya, jam 4 atau setengah 5, karena kelelahan semua ketiduran, maka tetap mengerjakan sholat subuh, tetapi jamnya itu siang ya, matahari sudah terbit ya. Ada apa, rukshoh atau keringanan ya, karena sesuatu hal itu yang tidak diinginkan ya. Memang ora apa ya? Ora di apa namanya? Tidak di inilah namanya apa namanya? Diniati. Kalau diniati tidak boleh ya. Wes digugah gak gelem, wes awan, tidak boleh. Tapi kalau kelelahan dan sebagainya digugah wangel, sing gugah kesel, dia tetap digugah, tapi terus ora tangi-tangi, kemudian bangkong atau enggak ada yang gugah ya. Setelah itu dia ingat atau matahari terbitnya sepenggalah itu baru sholat enggak apa-apa. Tapi kalau haid atau nifas kemudian dia tidak mengerjakan sholat, dikodok enggak boleh, diganti subuhnya. Subuhnya kemarin 7 hari 7 malam enggak karena haid, kemudian subuhnya setelah 2 terus sholat subuh lagi mengkodok, enggak boleh, enggak ada contohnya. 2, 4, kemudian duhurnya bar 4 terus kodok yang Senin kemarin enggak sholat 4 lagi, enggak boleh, enggak ada contohnya ya. Hanya subuh saja yang karena perang itu mengganti namanya. Kalau puasa harus diganti ya, diganti. Maka kita sebagai umat Islam kalau ada utang tentang puasa harus dikerjakan. Kemudian cara mengkodok puasa, yang pertama, mengkodok puasa sebaiknya disegerakan setelah Idul Fitri ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 61, mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Jadi lebih baik dan cepat-cepat dikerjakan. Kemudian yang kedua, mengkodok puasa dianjurkan paling lambat atau paling akhir pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu dilakukan sebelum datangnya Ramadan berikutnya ya. Di hadis riwayat Bukhari Muslim, aku dahulu punya kewajiban puasa, aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban karena kesibukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, Aisyah tadi ya, dari Abu Salamah. Boleh itu, pokoknya sebelum datangnya Ramadan. Ketiga, apabila mengkodok puasa melampaui Ramadan berikutnya, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bagi orang yang tidak bisa mengkodok puasa kecuali setelah lewat Ramadan berikutnya, maka ia harus memberi makan kepada orang miskin atau fidyah dikarenakan sakit, safar dan sebab lain yang menyebabkan ia tidak bisa berpuasa. Jadi puasanya dikodok atau dibayar, tapi ditambahi fidyah. Kemudian yang keempat, apabila ia lupa atau ragu berapa hari utang puasanya, maka ia harus memilih yang lebih meyakinkan. Jadi umpama puasanya aku utangku piro to puasane lali. Nah, sing yakin apa dilakukan. Kelima, apabila belum sempat mengkodok utang puasanya lalu ia meninggal, maka tergantung penyebab tertundanya mengkodok. Imam Al-Nawawi berkata, barang siapa masih memiliki utang puasa Ramadan, ia belum sempat melunasinya, lantas meninggal dunia, maka perlu dirinci. Jika ia menunda utang puasanya karena ada udzur, lantas ia meninggal dunia sebelum memiliki kesempatan untuk melunasinya, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa. Jadi
Karena ini adalah kewajiban yang tidak ada kesempatan untuk melakukan hingga meninggal dunia. Maka kewajiban itu gugur sebagaimana dalam haji. Jadi kalau udur atau sesuatu yang tidak bisa dilakukan, sakit lama begitu gak sembuh-sembuh, kalau dia puasa malah mati, ya karena udur itu ya ini dimaklumi ya. Kemudian keenam, mengqadha utang puasa boleh dilakukan dengan cara terpisah-pisah, tidak harus berturut-turut. Misalnya punya utang puasa 7 hari, bisa dilakukan pada pekan pertama puasa 2 hari, pekan kedua 3 hari, dan pekan ketiga 2 hari. Jadi tidak apa-apa ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi, hendaklah mengganti puasanya sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Yang penting jumlahnya itu dilakukan. Kalau nggak berturut-turut nggak apa-apa. Yang penting dia ganti apa? Utangnya atau dicicil. Juga begitu utang apa saja, utang harta benda, utang uang itu juga kalau nggak bisa melunasi langsung dicicil. Saya pernah itu utang kepada teman saya, cicil saisoku. Aku isoku nyicil gak apa-apa. Teman saya utang kepada saya enggak apa-apa, lama enggak dibayar. Pokoknya nanti dibayar ngono ya. Kamu dibayar. Namanya utang harus dibayar. Nah, kalau utang janji bagaimana? Pemimpin janji, ya harus dicicil. Enggak bisa dilakukan. Kalau enggak bisa dilakukan kemudian dia tidak terpilih lagi. Ya Allahu a'lam bishawab. Allah yang akan lebih tahu bagaimana dia ya. Kalau utang harusnya dia berpikir. Makanya janji-janji dalam pemilihan bupati, gubernur, presiden, caleg itu jangan terlalu banyak janji. Kalau janji itu nanti nggak bisa menyelesaikan janjinya, dosa ya. Makanya hidup kita jangan sampai berusaha untuk tidak punya utang harta benda. Wes pokoknya mau nggak duwe ya wes seadanya saja, makan seadanya. Jangan untuk hidup foya-foya utang, nggak bisa bayar mati. Loh, nanti amal ibadahnya bisa diberikan kepada orang yang kita utang kepadanya, dibayar dengan amal ibadah kita. So bangkrut apa dhewe. Utangmu dhisik pira? Bayar ibadah kita. Utangmu dhisik wis tek ibadahe. Ibadahe entek terus apa? Masuk neraka. Wis angel-angel beribadah. Diterima ya kadang angeleran diterima kan, Allah kan memberi syarat kan menerima ibadah itu ya. Kalau kita nggak tahu ilmunya kan nggak bisa diterima begitu saja. Maka diterima ibadah kita itu alhamdulillah, jangan sampai diterima ibadah kita itu diberikan kepada orang yang kita utang kepadanya. Usaha utang-utang yang ada di dunia itu diselesaikan, yaitu utang harta benda, uang, kemudian utang janji. Kalau berjanji kepada siapa saja, pokoknya kepada siapa saja, ya mohon maaf ya, mohon maaf kepada yang kalau kita utang janji, tidak apa-apa. Kalau memaafkan ya. Kalau harta benda, utang kepada harta benda nggak bisa meminta maaf, harus dibayar dengan harta benda. Utang 1.000, maaf ya nggak bisa, mati, maaf nggak bisa, harus bayar. Kalau dituntut di akhirat ya itu memang utangnya harus dituntut memang. Kalau dia ikhlas ya tidak apa-apa, harus diomong nih, wes tidak apa-apa, utangnya dulu 100.000 atau 1 juta. Bagaimana mas? Ini orangnya miskin begitu, utang 1 juta, wes saya ikhlaskan aja, saya sedekahkan, nggak apa-apa. Karena diomong nih, harus diomong nih. Kalau nggak diomong nih nggak bisa. Karena ini adalah harta benda. Ya, diomong nih kepada ahli waris. Makanya sebelum dikubur itu ahli waris itu mengatakan kepada MC-nya, kepada saudara-saudara yang hadir di sini, nanti kalau ada tanggungan utang, silakan menghubungi ahli warisnya ya. Kalau sudah menghubungi, ya sudah. Kalau nggak menghubungi, ya salah sendiri.
nggak bisa disalahkan. Makanya kalau bisa itu utangnya diselesaikan dulu, nggak nunggu meninggal terus lunas, itu nggak boleh ya. Nggak boleh, itu diniati yang jelek itu. Kalau bisa berusaha, kita punya utang, kita bekerja keras, bayari utang-utang kita, uang itu. Kalau sudah ya wis, alhamdulillah. Utang janji juga begitu. Kalau kita berjanji itu ya harus ditepati. Ya, janji apa saja ya. Karena itu utang namanya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya tentang utang. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau menanyakan silahkan bertanya. Ya silahkan. Bayar. Utang apa itu? Puasa ya. Untuk utang tadi sudah saya jelaskan. Kalau utang puasa di sini boleh dicicil. Ya, boleh dicicil. Kalau tahun ini tidak bisa dikerjakan 7 hari ya, kemudian sebelum puasa yang akan datang dicicil itu harus dicicil. Tapi kalau nggak bisa dicicil karena sesuatu hal, itu membayar fidyah tadi. Jadi tambahi bayar kepada orang miskin. 1 hari itu membayar atau memberi fidyah kepada orang miskin 1. Sesuai makannya. Kalau makannya itu 10.000 ya dikai 10.000, 1 dekan. 1 dekan 10.000. Mangane. Kalau 3 kali ya 30.000. 30.000 uang enggak apa-apa wis kekne ngono. Atau kita beri makan dia, makan bersama kita. Itu lebih enak itu. Orang miskin itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah ketelonyok puasa yang akan datang, puasa kita ada 2, lupa itu 2, kemudian kita sudah selesai yang selanjutnya, selesai Ramadan selanjutnya, ini puasa ini Ramadan ini punya utang 5, kemudian kita baru 3, kemudian kita puasa ya, puasa lah kita lupa puasa, loh aku diutang zaman dhisik ya. Lah puasa ini punya utang, ini cuma punya utang 7, jadi kita bayar 7 ditambah fidyah. 7 tambah 2. Jadi 9. Jadi ini 5, 3 dibayar, kita puasa, kita lupa 2 itu, kemudian kita utang 7 ini, kita bayar 9 karena tambah 2 tadi, tambahin fidyah 2 hari. Ya. Jadi seperti itu. Dicicil nggak apa-apa, kalau pokoknya sebelum Ramadan selanjutnya harus lunas dulu. Itu caranya ngono. Kalau lupa terus ya nggak boleh ya. Makanya diingat-ingat, dihitung, ditulis kalau bisa. Makanya menulis itu penting. Menulis itu penting. Apa saja, utang harta benda ditulis, utang janji omongan ditulis, utang puasa ditulis, itu bagus itu. Untuk mengingat. Nanti ahli waris itu kalau sudah selesai dicoret utangnya. Saya saja punya tulisan khusus utang itu punya. Nanti suatu ketika saya akan sampaikan itu. Saya punya utang. Tak tulis kepada siapa saja. Orang lain pun utang kepada saya tulis, dan saya tulis di depannya. Saya bayar itu ya di depannya. Gitu. Dan orang akan percaya kepada saya. Saya telepon itu ya, Mas, butuh duit sakmene. Dikei aku. Bapak aku dipercaya, bapak tak tulis, tak bayar tenan nang ngarepe. Ngono lho. Ora mengingkari. Ditulis, ngomong terus terang. Makanya orang jujur itu enak. Dan duit telepon kocone dikei langsung. Jadi Allah juga begitu. Allah suka orang yang jujur. Menungso suka, apalagi Allah suka. Makanya kita itu hidup di dunia ini kalau pengen hidupnya sehat, bahagia, sejahtera itu ya jujur itu. Memang benar al-amin itu Nabi Muhammad itu. Memberi contoh kepada kita, jujur. Makanya ya jamaah di sini, jamaah YouTuber, janganlah kita utang dan breset, nggak bayar utang. Nanti ditagih, tetap ditagih di akhirat. Tetap.
Makanya orang yang hutang itu menggantung amal ibadahnya bisa saja. Ya. Makanya kalau Adi ya pertanyaannya jawabannya itu yang ngerti ya. Kalau ketelunyuk Ramadan yang akan datang ya dikai fidyah, kalau enggak dicicil, jangan sampai menemui Ramadan selanjutnya. Harus lunas Ramadan yang sebelumnya itu utangnya ya. Itu sebenarnya puasa untuk apa toh? Untuk kesehatan kita, biar sehat kita itu aslinya. Darah kita itu resik ngomong. Allah itu memberi kewajiban itu gak sembarangan. Jadi 12 bulan itu minta Allah itu sebulan ngeresiki awak, menyehatkan. Makanya puasa itu menyehatkan. Banyak penelitian luar negeri itu bahwa orang yang puasa lebih sehat daripada orang yang banyak makan. Makanya orang beriman itu menurut Allah saja. Allah itu inginnya itu kita sehat sebenarnya. Sehat, bahagia, selamat. Ojo minum minuman keras. Minuman keras itu menghilangkan ingatan, menghilangkan pikiran sehat itu. Allah melarang itu. Ya. Tidak boleh judi. Orang yang kalau judi itu wis tengok-tengok itu kadang padu karo bojone. Gak leren-leren ya. Urusan. Apa saja yang membuat terusan itu melampaui batas itu dilarang oleh Allah. Itu namanya dolim. Dolim pada diri sendiri. Maka Allah itu menginginkan kita itu selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, sehat di dunia. Ya, ada penyakit ini, bagaimana baiknya kita menjaga protokol kesehatan ya. Pemerintah menyampaikan ya kita taati. Semoga apa yang ada di sekitar kita sehat semuanya, masyarakat sehat, keluarga sehat, dan bangsa Indonesia sehat semuanya. Kita hanya berdoa saja, kita tidak bisa apa-apa, kita berdoa. Makanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.